Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Romano, Andrei Santos masuk radar Inter Milan, sudah ada kontak sejak 2025. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa gelandang muda berbakat milik Chelsea, Andrei Santos, benar-benar masuk dalam radar Inter Milan. Informasi ini sekaligus memperkuat laporan sebelumnya yang menyebut Nerazzurri telah memantau perkembangan sang pemain sejak lama. Bahkan, bukan sekadar rumor, Inter ternyata sudah melakukan pendekatan konkret. Menurut Fabrizio Romano, Inter telah lama tertarik pada Andrei Santos. Klub asal Milano itu sudah menjalin komunikasi sejak tahun 2025 dengan pihak yang dekat dengan sang pemain. Agen besar seperti Giuliano Bertolucci dan Kia Joorabchian disebut terlibat dalam pembicaraan awal tersebut. Ini menunjukkan bahwa minat Inter bukan sekadar spekulasi, melainkan bagian dari rencana jangka panjang klub. Namun, saat itu situasinya belum memungkinkan. Chelsea menegaskan bahwa Andrei Santos bukan pemain yang dijual, bahkan ketika ada tawaran besar datang. Salah satu fakta menarik yang diungkap adalah adanya tawaran besar dari klub Arab Saudi yang mencapai 50 juta euro untuk Andrei Santos. Namun, Chelsea memilih menolak tawaran tersebut. Inter kejar Goretzka dengan status bebas transfer, tapi total biaya tetap mahal. Inter Milan dikabarkan membidik gelandang top Bayern Munich, Leon Goretzka. Meski berstatus free transfer pada musim panas 2026, kepindahan ini justru berpotensi menjadi salah satu operasi paling mahal di balik layar. Kontrak Leon Goretzka akan habis pada Juni tahun 2026, dan pihak Bayern telah memberi sinyal bahwa sang pemain tidak akan diperpanjang. Situasi ini membuat banyak klub elit Eropa siaga, termasuk Inter. Selain Inter, rival sekota AC Milan juga dikabarkan telah menjalin kontak awal dengan pihak pemain. Kedua klub masih dalam tahap penjajakan, mengingat tingginya tuntutan finansial yang harus dipenuhi. Bagi klub Serie A, angka tersebut tentu bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Meski begitu, kualitas Goretzka sebagai gelandang box-to-box berpengalaman membuatnya tetap menjadi target menarik. Komunikasi Christian Chifu, jadi kunci keharmonisan ruang ganti Inter. Pelatih Inter Milan, Christian Chifu buktikan kehebatannya dalam berkomunikasi lintas budaya yang menjadi faktor penting, di balik keharmonisan ruang ganti tim. Menurut laporan Corriere dello Sport, pelatih asal Rumania tersebut mahir berbicara dalam 4 bahasa secara fasih, yakni bahasa Rumania, Italia, Inggris, dan Belanda. Ia juga memahami dasar bahasa Spanyol, Prancis, serta Jerman dengan cukup baik. Kemampuan bahasa Inggris Christian Chifu jadi alat yang paling berharga dalam manajemen harian di Appiano. Dengan skuad yang dihuni banyak pemain asing, kemampuan berkomunikasi tanpa penerjemah memberikan keuntungan besar. Hal ini memberikan dampak nyata pada proses adaptasi para pemain baru di skuad Il Biccione. Kondisi ini sangat kontras dengan era sebelumnya, di mana beberapa pemain asing sempat mengeluhkan adanya kendala komunikasi saat baru bergabung. Bek asal Jerman, Jan Bisek, sempat mengungkapkan kesulitan komunikasi tersebut dalam sebuah wawancara bersama media Kicker. Kehadiran Chifu langsung menutup celah tersebut kepada para pemain seperti Petar Sucic dan Diouf. Manu Kone jadi bidikan Inter Milan di musim panas, AS Roma tetap cuek. AS Roma tidak terganggu oleh spekulasi transfer yang mengaitkan gelandang mereka, Manu Kone, dengan ketertarikan dari Inter Milan dan beberapa klub lainnya. Meski rumor kepindahan pemain asal Prancis tersebut semakin kencang, pihak Giallorossi belum menunjukkan tanda-tanda akan melepas sang pemain. Gelandang berusia 24 tahun itu saat ini jadi pilar penting di bawah asuhan Gian Piero Gasperini. Inter Milan sendiri sebenarnya telah memantau situasi sang pemain sejak musim panas 2025 lalu. Namun saat itu kesepakatan gagal terwujud karena pihak AS Roma enggan melakukan negosiasi untuk salah satu aset berharganya tersebut.
Christian Cifu dikabarkan sangat mengagumi profil permainan sang gelandang yang dinilai memiliki kemampuan box-to-box yang ideal. Karakteristik permainannya dianggap sangat cocok untuk meningkatkan kualitas lini tengah skuad Ilbis Ciwan. Meskipun Roma bersikap tegas dengan menyatakan Manu Kone tidak dijual, situasi finansial klub kemungkinan bisa menjadi faktor penentu. Manajemen Roma perlu menyeimbangkan pembukuan keuangan mereka sebelum akhir bulan Juni mendatang. Martin Baturina masuk daftar transfer Inter Milan di musim panas. Inter Milan telah memasukkan nama winger Como, Martin Baturina, ke dalam daftar belanja untuk memperkuat tim pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan FC Inter News, Inter Milan mulai melirik talenta asal Kroasia tersebut setelah upaya untuk mendatangkan rekan setimnya, Niko Paz, menemui jalan buntu akibat hak penolakan pertama dari Real Madrid. Ketertarikan Inter sebenarnya sudah muncul sejak musim panas tahun lalu. Namun, saat itu tim asuhan Cesc Fabregas tersebut bergerak lebih cepat dengan mengeluarkan dana sekitar 17 juta euro untuk mengamankan jasa Martin Baturina. Pemain berusia 23 tahun itu tampil sangat mengesankan di Serie A sepanjang musim ini. Ia tercatat sudah melakoni 20 pertandingan liga dengan sumbangan 5 gol serta memberikan 3 assist bagi rekan setimnya. Performa gemilang penyerang bertinggi 172 cm tersebut menarik perhatian serius dari manajemen Il Bisione. Ia dinilai memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya gedor skuad asuhan pelatih saat ini. Hernanis, masalah Inter bukan Lautaro, Thuram jadi kunci mandulnya lini serang. Mantan bintang Inter Milan, Hernanis memberikan pandangan menarik terkait performa Nerazzurri belakangan ini. Dalam perannya sebagai analis di DAZN, ia menepis anggapan bahwa Inter sedang mengalami krisis serius, meski produktivitas lini serang tengah menurun. Dalam komentarnya, Hernanis justru mempertanyakan narasi yang menyebut Inter sedang dalam masalah. "Masalah Inter, saya tidak melihat adanya masalah," ujarnya sambil tersenyum. Menurutnya, hasil tertentu seperti laga melawan Bodo Glimt tidak bisa dijadikan tolok ukur utama untuk menilai kondisi tim secara keseluruhan. Banyak pihak mengaitkan menurunnya ketajaman Inter dengan absennya Lautaro Martinez. Namun, Hernanis memiliki pandangan berbeda. Ia menilai bahwa masalah sebenarnya lebih berkaitan dengan performa Marcus Thuram. "Semua lebih bergantung pada Thuram, bukan karena absennya Lautaro," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran Thuram dalam sistem permainan Inter saat ini sangat vital, bahkan lebih menentukan dibanding kehadiran Lautaro. Franck Kessie ingin kembali ke Italia, Inter Milan ikut pantau. Bursa transfer musim panas 2026 berpotensi menghadirkan kejutan besar. Gelandang tangguh asal Pantai Gading, Franck Kessie, dikabarkan siap meninggalkan Al-Ahly, dan kembali ke Italia. Meski Juventus lebih dulu dikaitkan, situasi ini juga menarik perhatian Inter Milan. Mengapa Inter bisa ikut dalam perburuan? Nerazzurri sedang memantau opsi gelandang berpengalaman. Ketidakpastian masa depan Henry Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, dan Davide Frattesi. Kebutuhan rotasi di lini tengah untuk menjaga kedalaman skuad. Dengan profil sebagai gelandang box-to-box yang komplit, Kessie bisa menjadi solusi instan sekaligus investasi jangka menengah. Fiorentina 1-1 Inter Milan, jarak di puncak terpangkas jadi 6 poin. Inter Milan kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Fiorentina dalam laga pekan ke-30 Serie A. Hasil ini menjadi pukulan bagi Nerazzurri yang sedang berada dalam tekanan, sekaligus membuat keunggulan mereka di puncak klasemen kembali tergerus menjadi 6 poin. Gol cepat dari Francesco Pio Esposito sempat memberi harapan, namun Cendur memastikan Fiorentina mencuri 1 poin penting di kandang. Laga baru berjalan 40 detik, Inter langsung memecah kebuntuan. Berawal dari sapuan buruk Robin Gosens, bola berhasil dimanfaatkan Nicolo Barella yang mengirim umpan matang ke kotak penalti.
Francisco Pio Esposito dengan bebas menanduk bola dari jarak dekat, dan membawa Inter unggul cepat. Setelah gol tersebut, Inter terus menekan. Pio Esposito hampir menggandakan keunggulan lewat peluang jarak dekat, namun berhasil digagalkan oleh David De Gea.